Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode kali ini kita podcast, dan proses kali ini kita kedatangan teman ya. Dia adalah Jimmy Budiman. Ya. Assalamualaikum Jim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan dikit tentang Jimmy ya, sedikit Ya. ya. Bung Jimmy ini, atau saya panggil Jimmy aja Boleh, nanti boleh, ya, ya. adalah orang Palembang ya, walaupun bukan asli Palembang ya. Dan dia selama ini musafir. Atau yang lebih keren dalam bahasa Inggris disebut backpacker ya. Dan sudah 15 negara yang dikunjunginya. Benar itu Jim? Benar. Nah, untuk hobi yang backpacker ini mungkin ada cerita sedikit dari ini yang bisa disampaikan oleh Bung Jimmy. Jadi dulu awal mulanya ini. Pak itu juga senang jalan-jalan, tapi masih kelas masuk ke wilayah regionalnya, masih lokal gitu ya. Nusantara ya. Terus kami kecil dulu, Bapak kan dulu kerja di Pusri. Biasanya kalau Pusri Jakarta itu jalan-jalannya ya ke wilayah Jawa Barat lah. Sekitaran Jawa Barat. Sampai akhirnya kami pindah ke Palembang. Dan waktu itu kalau SMP SMA kan study tour kemana macam itu kan ya. Oh, terinspirasi dari sana ya. Basicnya itu ya. Akhirnya mulai justru waktu itu tidak bisa ikut Kak, karena wong tua udah ngizin ke, dan mungkin faktor ekonomi juga jadi. Jadi. Tapi keinginan waktu itu untuk jalan menggebu-gebu ya? Karena ya mereka cerita misalnya, wah Bandung, Ciamplas, ini misalnya. Jadi kepengen jalan ya? Walaupun akhirnya aku sekarang malah tinggal di Bandung gitu kan. Oke, siap ya. Boleh campur aduk bahasa Palembang boleh nih? Boleh ya. Kemudian di situ ya termulai bibit-bibit untuk jalan ya? Pas aku kuliah di IKJ, aku mulai jalan Jawa Barat ke Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah ya, waktu masih kuliah ya? Masih kuliah. Dan kemudian untuk mulai berperjalanan ke luar negeri? Jalan ke luar negeri tahun itu berapa nih, Jim? 2010-2011 kurang lebih Kak ya. Jadi waktu itu ada kawan sekantor, dia bilang, aku dapat tiket promo loh katanya gitu kan. Oh gitu. Dari maskapai negeri jiran. Dia bilang 500.000 gitu. Murah itu ya? Gitu, untuk tahun itu murah itu ya? Oh, sangat murah Kak, sangat murah. Tahun 2009? 2010. Oh 2010 ya? Jadi waktu itu dia rutenya Jakarta Malaysia dia lewat darat ke Singapura, Singapura pulangnya ke Jakarta pakai pesawat lagi, itu totalnya 500.000. Dan aku bilang waktu itu, wah mau dong misalnya kalau ada lagi misalnya gitu. Murah ya? Jadi waktu itu dapat kesempatan juga, dapat tiket murah juga itu waktu itu? Waktu itu akhirnya dia belikan pakai kartu kredit ya gitu kan. Pas aku sadar, ini aku sama siapa misalnya, ya kamu sendiri Jim gitu. Aku mulai pikir intinya aku nolak gitu kan. Wah jangan, tanggal segitu adikku nikah ya. Terus bisa di cancel enggak? Udah bisa Jim, ini sudah dibeli gitu kan. Akhirnya ya sudah aku ambil gitu Kak. Aku ambil dan jalan sendiri waktu itu. Cari kawan, siapa yang berminat nih, aku cari kawan lah, partner untuk jalan. Wah si A si B sampai itu mereka awalnya berminat, kemudian cancel. Aku kemudian cancel gitu. Sampai akhirnya aku berpikir sudahlah, aku memang harus. Oh di situ mulainya ya. Jalan. Jadi mulai merasakan enaknya jalan sendiri waktu itu ya. Aku negara pertama itu ke Singapura Kak. Ke Singapura ya. Berapa hari waktu itu di Singapura Jim? Aku lupa seminggu kurang lebih. Seminggu ya. Jadi selama seminggu itu mengembara sendiri di kota Singapura. Oh di situ jadi mulai ini asiknya berperjalanan sendiri ya. Sampai akhirnya dari awalnya takut ke negeri orang karena takut nyasar, takut ini itu, sampai akhirnya ya aku lebih seneng jalan sendiri dibanding sama partner gitu ya. Karena setelah lebih bebas. Di sana ke negara mana lagi waktu itu Jimmy? Negara kedua itu berapa bulan atau beberapa tahun kemudian aku lupa ya, itu aku ke Malaysia Kak. Oh ke Malaysia ya. Kuala Lumpur. Waktu itu langsung dari Singapura ke Malaysia atau tahun yang berbeda? Tahun yang berbeda. Oke. Tahun yang berbeda. Aku ke Malaysia. Dan itu pakai pesawat promo juga atau apa? Negeri jiran itu. Oke. Itu. Aku pakai itu sampai akhirnya perusahaan aku kerja di Jakarta kolaps. Aku akhirnya ke Vietnam.
Ke Vietnam. Di Terbang tahun yang Vietnam. berbeda ya? Tahun beda itu kalau udah salah 2011 atau 12 lah kurang lebih gitu. Oh, tapi berarti jedahnya antara Singapura, Malaysia dan Vietnam nggak jauh beda ya? Jauh ya. Nggak tahu terlalu jauh ya waktunya ya? Nggak terlalu jauh. Waktu di Malaysia itu berapa lama waktu itu jalan sendiri? Malaysia itu kurang lebih seminggu kali ya. Kalau mau cuti kan paling 6 Seminggu hari ya. ya, sama Sabtu Minggu paling berapa Kemudian hari ke lah. Vietnam ya? Di Vietnam berapa hari waktu itu? Itu lama Kak, karena lama. sudah aku perusahaannya kolaps, Resign itu ya? sudah bebas waktu itu. Berapa lama nih lamanya nih? Mungkin sebulan kali ya. Oh sebulan? Kemana aja waktu itu Jin? Sendirian? Vietnam. Jadi ke daerah-daerah pelosoknya mungkin berjalan ya? Ho Chi Minh, Vietnam Selatan. Mm-mm. Terus ya aku overland jalur darat ke Kambodia. Dari Kambodia itu dari Phnom Penh terus ke Siem Reap. Siem Reap aku masuk perbatasan Thailand dan masuk ke Thailand, ke Bangkok sampai akhirnya pulang terbang lagi ke Jakarta. Dan Vietnam kalau kita dengar di pemberitaan itu kan beda jauh dengan Jakarta ini ya? Oh iya. Mereka transportasinya gimana waktu itu? Transportasi aku selama di sana lebih banyak jalan kaki kali Kak ya. Sebenarnya sih ada tuk-tuk atau segala macam ya. Tuk-tuk ada juga di sana ya? Rasanya ada ya. Tapi aku lebih karena aku tinggalnya di pusat penginapan backpacker, jadi dari tengah kota tuh jalan kemana-mana deket Kak. Mungkin bisa diterangkan tuk-tuk, mungkin ada penikmat yang belum tahu. Tuk-tuk itu kurang lebih seperti apa? Bentor ya? Becak motor? Bukan Kak, lebih ke bajai lah, kurang lebih lah ya. Oke ya. Tuk-tuk, Di Vietnam ada itu yang sejenis ya? Lebih Lebih banyak naik itu ya? Kemudian tadi disebut di Vietnam ketemu penginapan khusus backpacker. Iya, daerah apa ya aku lupa. Itu lebih murah itu Pak? Biasanya penginapan backpacker tuh ada istilahnya Khusus komunitasnya lebih murah? Dormitory itu semacam asrama Kak. Jadi dalam satu kamar ini berapa bed? 6 bed. Oke. Bawah, tengah, atas. Misalnya. Dan ketemu dari berbagai negara ya? Dari situ aku mulai mengenal. Jadi waktu itu komunitasnya aku ya? barengan ada beberapa bule. Aku tanya mereka dari mana gitu kan? Oh dari kalau nggak salah dari Eropa Barat ya, aku lupa dari Spanyol atau dari mana. Aku tanya naik apa? Naik sepeda. Jadi aku waktu itu baru ternyata bisa dilakukan dengan cara apapun backpacker ini gitu. Jadi apa itu titik balik untuk jadi backpacker itu di Vietnam bisa saya sebut ya? Boleh nggak? Mungkin bisa dibilang ya. Jadi karena hampir 1 bulan waktu itu ya? Iya 1 bulan. Kenikmatan apa yang waktu itu ditemukan di Vietnam itu sampai 1 bulan di sana? Aku kan sama almarhum bapak tuh senang sejarah perang. Jadi sejarah perang, di situ ada museum War Remnant Museum. Jadi segala artefak perang Vietnam dari mulai kamera, hasil ada foto, bahkan janin yang terkena senjata kimia pun masih ada Kak. Di situ tertarik ya seorang Jimmy ya. Mungkin di situ kalau dalam sampai ke tempat berita-berita di TV masih ada bangunan-bangunan yang hancur ya, masih ada ya. Sampai ke tempat markas Vietcong, aku yang cuci cunol itu. Terowongannya Vietcong, aku sampai ke situ. Oke. Saya kasih informasi ke penikmat Lensa Einstein bahwa Jimmy adalah seorang fotografer juga ya. Iya. Nah, mungkin di situ bisa menyalurkan hobi fotografinya waktu itu ya. Iya. Jadi sebelum-sebelumnya itu jalan, tapi ya foto tuh sekedar lah ya Kak ya. Sekedar sampai akhirnya ada seorang kawan ngeliatin website seorang fotografer Prancis atau Pasifik ya, aku lupa namanya, aku masih ingat namanya Eric Lafourgue. Jadi Eric itu bikin website per negara, misalnya dia pernah ke Indonesia, Malaysia, Thailand segala macam, dan aku klik, wah ini keren gitu ya, jadi ngapa macam itu. Oke. Selain itu apa yang mengesankan di Vietnam? Karena waktu sebulan itu kan lumayan lama itu, Rick. 30 di Vietnamnya ada hari sampai 30 hari. Jadi total di 3 negara itu sebulan kurang lebih Kak. Oh sebulan. Jadi di Vietnamnya mungkin cuma seminggu, ininya sekian. Gitu. Ada kesulitan nggak waktu itu di Vietnam? Sejauh ini sih lancar. Cuman ya? Vietnam lumayan agak rawan karena kalau malam itu ada copet. Apa itu? Kriminalnya mereka bawa sajam. Oh masih ada ya? Masih Kak. Oh jadi kita harus hati-hati ya? Lumayan jadi, agak waktu danger. Di Vietnam itu jam berapa terakhir? Aku jadi terakhir tuh mau foto-foto di semacam patungnya si Ho Chi Minh dan ada
pengendara motor king yang ngikutin gitu. Tapi ya biasanya kalau kita berkunjung ke suatu negara kan ada anjuran untuk menghindari ini, menghindari itu ya. Vietnam lumayan agak rawan. Jadi misalnya kawan-kawan yang suatu hari berkunjung ke sana jangan terima handphone di pinggir jalan karena jambret handphonenya lumayan. Oh masih ada ya? Masih kak. Oh lumayan. Itu ya. Pernah kejadian nggak mengenakan waktu itu? Aku sejauh ini belum. Alhamdulillah. Tapi waktu pengen overland ke Kambodia sebelumnya di Jakarta, aku dengar berita bahwa fotografer juga dia kerja berapa bulan hunting foto dan kameranya dirampok kak, kamera, hard disk segala macam. Jadi dia posting di suatu medsos apa di Facebook atau apa ya aku lupa. Dia mengabarkan bahwa tertimpa musibah. Gitu. Oke. Selain di Vietnam, setelah itu di negara mana lagi itu? Aku pindah ke Kambodia. Jadi Nah ini lebih apa lagi? Aku agak ngeper itu sebenarnya kak, pindah ke Kambodia tuh. Jadi kebetulan aku bareng sama siapa yang namanya ya, Ali atau siapa yang di tahun yang sama ini ya? Jadi seminggu di Vietnam pindah ke Kambodia sama Ali, Muslim dari Champa apa dari bekas kejaran Champa, tinggal di Phnom Penh. Aku tanya gitu, Ali ini bener ya? Negara kamu nih sekeos ini gitu. Aku dapat berita seperti ini. Benar katanya. Oh enggak kok, santai kok. Kamu santai aja. Oh gitu. Dan memang aman sih. Aman ya. Apa yang beda? Kan dia itu bersebelahan kalau lihat peta ya. Sebelahan benar. Apa namanya? Hanya terbatas garis ya kalau di peta. Apa yang membedakan antara Vietnam sama Kamboja? Kurang lebih sama lah kak ya. Punya sejarah perang yang buruk. Tapi kalau aku lihat dari sisi ekonomi Vietnam lebih maju dibanding Kambodia. Kambodia tuh masih belum membuka diri mungkin ya. Jadi sudah membuka diri tapi pasca kejadian Pol Pot itu mereka tuh banyak yang kabur dari negara ya. Oh gitu. Jadi bisa dibilang negara miskin juga lah. Kamboja berapa lama waktu itu di sana? Aku berapa lama ya? Kurang lebih seminggu atau berapa lah ya kayaknya kurang lebih. Jadi dari Phnom Penh aku lagi-lagi ke bekas sejarah perang namanya apa ya aku ya lupa ya. Killing Field atau apa ya kan ada film itu. Jadi saya tanya dikit dari Vietnam ke Kamboja lewat darat itu ya? Darat aku lebih senang jalur darat kak dibanding terbang gitu. Saya ngejar pertanyaan terus ini ya. Dari Kamboja seminggu kemana lagi waktu itu? Pindah ke Thailand. Jadi Kambojanya Phnom Penh dan Siem Reap. Siem Reap itu Angkor Wat itu. Angkor Wat. Saya pernah dengar itu ya. Jadi langsung dari Phnom Penh ke Angkor Wat. Pindah lagi ke Thailand. Thailand sudah negara yang bagus ya. Kurang lebih kita lah kayak Jakarta lah kurang lebih. Di Thailand berapa lama waktu? Di kota mana waktu itu? Bangkoknya. Oh di kota Bangkok, kota wisata itu ya. Itu nginepnya aku di Kosan Road. Kalau yang pengen cari penginapan murah meriah di situ. Oh ini saran ya untuk backpacker ya. Oke. Di kota Bangkok berapa lama waktu itu? Seminggu. Total itu hampir sebulan lah kak. Nah ini jadi menarik di kota wisata yang modern ya. Apa yang dilakukan seorang Jimmy waktu itu di sana? Yang pastinya aku selalu motret kak. Motret. Kalau misalnya ada beberapa backpacker itu ada yang shopping, ada yang wisata kuliner. Kalau aku lebih senang motret. Dan hasilnya itu masih tersimpan sekarang? Masih. Boleh kapan-kapan saya lihat ya? Boleh. Nanti saya kasih link. Oke, seminggu di sana. Apa yang paling menarik selain motret waktu itu, Jim? Di Bangkok? Apa lah ya? Aku paling senang denger bahasa kak. Oh bahasa ya? Walaupun aku tidak paham tapi aku sangat senang menyimak bahasa kan kehidupan sehari-hari. Agak berlenggok-lenggok gitu ya bahasanya, agak mengayun-ngayun begitu ya. Dan sangat beda dengan bahasa Indonesia ya. Sangat beda. Tapi di situ aku kaget juga ternyata banyak Muslim di sana. Banyak Muslim di sana. Muslim. Jadi agak aneh ketika raut wajahnya sama kayak kita tapi loh kok bahasanya agak nyelip-nyelip ada bahasa Indonesia dikit ya. Oke. Bahasanya gini. Gitu. Wisata ke Sungai Chopraya waktu itu? Aku sambil berperahu ke apa namanya pasar yang di atas Pasar Apung gitu. Cuman gitu aku lupa apa namanya. Aku dua tempat di Vietnam tuh ke Pasar Apung ya. Tapi kayaknya si Jimmy ini lebih ke daerah-daerah yang tidak dikunjungi wisatawan ya, sepertinya saya tangkap. Ke sini-sininya lebih kak. Jadi aku semakin menghindari daerah turis. Oke ya, mencari sesuatu yang beda ya. Oke. Aku malah makin kurang senang dengan daerah turis. Tadi Jimmy menyebut senang bahasa Thailand. Mungkin ada beberapa kata bahasa Thailand yang Jimmy ingat yang mengesankan misalnya. Sawadikap. Itu apa artinya? Sawadikap. Apa ya? Mungkin
Salam sejahtera salam itu. kali ya. Salam, ya. Apa kabar atau apa mungkin gitu ya. Itu sangat umum di Indonesia ya. Swadikap. Ini tim kreatif senyum-senyum pada saat dengar Sawadikap ya. Oke, malam ini kita ditemani tim kreatif Maggie ya. Malam Maggie, Ilham. Ditemani juga oleh Pak Nasir, YouTuber handal Kota Palembang ya. Nah, kita langsung ke tim kreatif. Nah, ini langsung ke Maggie. Maggie senyum-senyum, ada yang mau tanya tadi sama Om Jimmy. Silakan. Yang ini sampai di Thailand dari Kota Bangkok. Nah, mungkin Jimmy itu si Maggie ada mau tanya. Silakan. Boleh silakan. Mau tanya Kak, boleh nggak sih Kakak spill up dikit budgetnya, perinciannya berapa dari? Kalau budget itu tergantung gaya hidup, yang jelas itu. Jadi kita bisa habis cuman sehari 100.000 atau mungkin juga 10 juta bisa gitu. Tergantung. Jadi kalau aku yang murah meriah lah ya. Jadi penginapannya ala backpacker dan aku sangat seneng jalan kaki Kak, atau naik transportasi umum. Mungkin bakal akan bengkak ketika orang itu nginep di hotel, makannya di hotel, kemana-mana naik taksi dan pakai guide. Aku bener-bener sendiri. Jadi sambil misalnya ketemu hal yang kita butuhkan, nanya ya. Oke ya. Jadi kalau Kota Bangkok itu angkutan umumnya kan jarang yang angkutan yang murah itu. Ada kok beberapa bis di Bangkok itu mungkin ya itu ya rakyat itu mencintai raja yang meninggal itu siapa itu ya. Karena beberapa transportasi itu gratis Kak. Gratis ya. Oke. Setelah Maggie ada Ilham, ada yang mau tanya? Silakan Ilham. Agak kuat Dek. Mau tanya Kak, ada kesulitan nggak di berbagai negara itu, misalnya setiap hari itu kan makan nasi goreng gitu. Nasi goreng. Soal makanan ini, isi perut ini. Ya. Aku jadi tipikal orang yang sangat senang masakan Indonesia, bukan karena nasionalis, karena memang cocok. Karena aku besar di Jakarta, aku senang masakan Betawi atau di Palembang, pempek segala macam, atau di masyarakat Sunda. Jadi aku agak kesulitan ketika makan di luar negeri. Pertama masalah halalnya, kedua aku aneh dengan lidah ya, dengan rasa ya. Jadi aku kalau di Bangkok itu bumbunya lebih menyengat ya dan lebih pedas kalau nggak salah. Ya? Dan aku jujur agak geli Kak ketika aku kurang tahu ini halal atau tidak. Jadi ragu ya. Jadi paling ya memang aku keseharian tuh memang makanan tuh sangat sederhana gitu, bukan yang penting ada nasi ya. Nasi, sayur segala macam gitu. Itu jawabannya itu Ilham ya. Nah, setelah di Bangkok waktu itu. Balik lagi ke Jakarta. Balik ke Jakarta berapa tahun? Berapa tahun kemudian aku ke Nepal kalau tidak salah. Nepal. Ini sepertinya daerah-daerah Nepal Asia Timur ya? Iya, Asia Selatan kali maksudnya. Asia Selatan ya. Kalau lihat peta itu timur itu kayaknya Korea. Berdampingan China, Nepal berdampingan dengan Cina ya? Sebelahnya. Cina ini menarik ya. Nepal. Jadi semakin kesininya aku nyari negara itu yang Nepal banyak daerah dataran tinggi ya? Iya, Himalaya ya. Sempat ke Himalaya waktu itu? Melihat ya. Jadi untuk pertama kalinya aku melihat salju tuh di Himalaya Kak. Melihat. Kalau megang itu aku naik. Kalau saya lihat di TV atau YouTube semuanya daerah perbukitan. Iya. Tapi silakan Jimmy cerita tentang Himalaya, apa yang paling menarik nih? Jadi di tentang Himalaya, Nepal ya. Di Nepal inilah pertama kali aku melihat salju. Melihat, bukan memegang ya Kak ya. Jadi waktu itu aku di kotanya tuh apa ya, Nepal tuh ya. Apa sih namanya, ibu kotanya lah ya. Itu kota asal Dalai Lama bukan? Dalai Lama Tibet. Tibet ya, salah. Tapi tetanggaan ya, oke. Nepal, Tibet kurang lebih Malaysia, Indonesia lah gitu. Jadi untuk pertama kalinya aku Kathmandu nama kotanya. Kathmandu. Aku ngelihat jadi aku pengen ke daerahnya Pokhara. Kathmandu Pokhara itu kurang lebih 4 jam atau 5 jam. Aku ngomong sama kawan aku. Jadi itu jalan kaki atau naik bus? Naik bus. Naik bus. Dia bilang mau kemana kamu Jim besok? Saya mau ke Pokhara, mau lihat salju. Ngapain sih jauh-jauh lihat salju katanya? Ini sekeliling kita juga salju. Jadi begitu aku ngelihat, aku waktu itu ngobrol sama dia di padang rumput sama kawan-kawannya kayaknya. Ketika aku ngeliat, salju masa sih? Itu kamu perhatiin gitu. Jadi yang aku lihat pegunungan Himalaya kan. Iya. Wow, bilang gitu. Keren ya. Jadi saya sambil membayangkan ya. Ditaburin kayak salju gitu. Itu di belakang sana tuh Cina dan Tibet, Jim. Wow, bilang gitu. Berbatasan mereka ya.
Oke. Dan mereka juga perawakannya seperti orang Cina ya? Jadi Tapi Nepal, kulitnya lebih merah ya? Nepal itu sebagian mirip India karena memang ini Nepal itu India, Nepal, Cina Kak. Jadi beberapa wajahnya mirip Chinese, beberapa lainnya mirip India, tapi umumnya seperti India. Umumnya seperti India ya? Tapi kalau Tibet ya yang lebih mirip Cina. Tibet yang lebih ke Cina. Oke. Yang paling menarik selain salju waktu ke Nepal apa nih? Nepal itu salah satu destinasi wisata hipis Kak ya. Jadi hipis di paruh 60-an itu. Destinasi wajib mereka India dan Nepal. India dan Nepal. Jadi kayak semacam naik hajinya mereka lah gitu. Oh gitu. Oke ya. Karena di dua negara itu tempat pusat agama ya. Mereka ngisep ganja dan hasis segala macam. Oh gitu ya. Oke ya. Nah setelah ke Nepal berapa lama waktu itu? Aku 15 hari rasanya. 15 hari lumayan lama. Itu 2 minggu lebih ya? Ya lebih rasanya. Jadi semenjak aku kerja freelance, aku sekarang freelance. Aku males Kak kalau jalan cuma 2 hari 3 hari gitu ya. Enggak sempat. Jadi minimal sebulan atau gitu. Jadi cuacanya cukup dingin. Dingin. Waktu berapa derajat waktu itu? Aku Maret tapi masih sangat dingin Kak, masih sangat dingin. Masih sangat dingin ya. Setelah dari Nepal ke Tibet kayak ini. Nepal ke India aku. Sebelum ke India. 2015 Nepal, 2016 aku ke India. Oke, sebelum melangkah cerita ke India, ini kita ditemani Pak Nasir. Oke. Pak Nasir kayaknya mau ditanya. Silakan tanya Pak Nasir untuk kanal YouTube Lensa SN. Kalau di India tuh apa yang ini? KG India tuh belum. Belum melangkah ke India. Daerah Nepal dulu. Oh boleh. Oh di Nepal. Nah yang kalau di Nepal tuh apa beda dengan Indonesia di situ? Oh yang membedakan ya, yang secara dari kultur jelas beda. Bahasa. Bahasa apa dia? Mereka mirip dengan bahasa India tapi bukan Kak. Oh gitu ya. Mungkin kayak sekilas kalau orang umum dengar Malaysia dan Indonesia. Tapi kalau Malaysia Indonesia kan hampir mirip ya. Kalau mereka total beda gitu. Hurufnya selama di Nepal ada beberapa kata yang bisa dihafal atau bisa menggunakan. 15 hari lumayan lama, mungkin ada beberapa sapaan. Lupa, ini apa itu? Mereka nyebut air tuh pani, aku masih ingat pani. Pani ya. Pani, ya. Oke. Jadi sama dengan India, ternyata Nepal sama India beberapa bahasanya ada yang sama gitu. Salah satu pani itu, India juga pakai pani. Pani ya. Selain kata itu ada yang lain yang berkesan? Apa ya? Lupa ya. Lupa aku. Karena sudah lumayan agak lama itu. Oke. Ada lagi Pak Nasir? Oh cukup ya. Oke ya. Untuk lensa sahabat lensa yang saya ketahui bahwa Pak Jimmy ini sahabat karib Pak Nasir ya. Ya. Kemudian kita melangkah ke India ini ya. Saya tertarik ini sampai 15 negara ini. Mudah-mudahan durasinya cukup ya, Maggie ya. Oke. Ke India. Waktu itu jalan darat atau gimana? Atau beda tahun? Terbang 2015 di Nepal, 2016 di India. India. Tapi pulang ke Jakarta dulu. Pulang di Jakarta dulu. Oke. Waktu di India tahun berapa itu? 2016. 2016. Jadi pertama kali landing aku ke India tuh totalnya sudah 4 atau 5 kali kan. Wah. Jadi kalau landing pertama itu di Kalkuta. Di Kalkuta. Dan aku sewaktu ke India itu sama seperti orang pada umumnya takut. Kenapa takut waktu banyak itu? penipu, banyak yang hal-hal negatif lah. Padahal tampilan kalau kita lihat India itu kan lebih identik kalau kita lihat di film ya, sesuatu yang indah ya. Sesuatu yang glamor ya. Walaupun tidak 100% sama sih. Banyak. Nah, bisa Jimmy ceritakan waktu kunjungannya, pengalamannya? Jadi pertama kali aku di kota mana itu waktu itu? Kalkuta. Kalkuta, oke. Kalkuta, sebelumnya aku dengar berita miring bahwa India tuh seperti ini. Dan itu lumayan pengaruh ke psikis ya. Sampai akhirnya di sana pun aku ketemu orang Indonesia, mantan dia biarawati. Kebetulan dia pernah tinggal di Palembang juga. Oh gitu. Dicari tas apa di mana gitu ya. Itu dia ngomong. Jadi kami landing tuh sampai malam kalau tidak salah kayak. Malam menunggu pagi karena aku takut jalan keluar malam, aku menunggu pagi dan dia cerita, "Wah, Mas, kalau orang India tuh seperti ini." Wah, tambah. Sebelumnya sudah dengar seperti ini dan ternyata benar ya bilang gitu. Gini Mas. Nah, kemudian sampai akhirnya pagi merasakan sendiri. Aku pesan taksi prepaid, taksi bayar. Prabayar.
aku menuju jadi aku dapat kenalan dari situs backpacker tuh namanya Couchsurfing Kak ya. Aku menuju kenalan aku sih namanya Jojo Rohi, sampai sekarang aku inget. Dan aku jalan tuh agak ngeper untuk keluar dari bandara nih karena wah penuh berita miring begini. Penuh tantangan lah ya. Penuh berita miring. Oke. Sampai area aku keluar India mulai netral. Apa sih yang ditakutin gitu loh. Ternyata nggak aman-aman saja waktu itu. Menurut Di aku, Kalkuta waktu itu ya. Karena menurut aku crowdednya India itu kurang lebih Jakarta. Dan aku Kota yang waktu itu sibuk ya, kota yang macet. Gimana gambarannya itu? dan butut. Jadi aku sempat kepikir Kak, Heeh. ngapain kesini gitu loh. Jadi kurang lebih kalau karena Kak Agus di jalan apa sih di Apa, Jakarta Sudirman? atau bukan di Daan Mogot, daerah Daan Mogot. Daerah macet, jalannya kecil. Jalan kecil kumuh gitu. Oh gitu. Aku mikir aku ngapain kesini ya, tapi aku sudah Tetap nikmatin. waktu itu naik mobil taksi Fiat, taksi tanpa AC dan pakai kipas angin tuh terus sampai dianterin tuh belum nyampe sudah ada penumpang yang naik dan aku suruh silakan turun gitu. Oh gitu. Padahal belum sampai tujuan. Aku pikir waktu itu ini belum nyampe, aku ngotot gitu kan. Gitu kan akhirnya aku turun kan. Udahlah gitu kan. Jalan kaki. Aku karena itu ya mulai nanya, ini alamatnya ini di mana? Oh situ katanya. Oh ternyata sudah deket gitu kan. Ketemu lagi. Jadi setiap ketemu orang aku selalu nanya gitu. Kamu bawa handphone, teman kamu telepon aja gitu. Saya bawa handphone tapi nomor saya nomor Indonesia. Oh yaudah saya telepon gitu. Ternyata baik-baik orangnya ya. Kalau menurut aku sejauh ini baik. Oke. Jadi berita miring tentang India itu banyak penipu, banyak pemerkosa. Tidak semuanya, tidak sepenuhnya benar ya. Kalau menurut aku ya tidak Dan sepenuhnya benar. ternyata Jimmy menemukan orang-orang yang baik ya. Baik, jadi ya tergantung. Ke New Delhi dah waktu itu. Aku ke New Delhi mungkin 10 kali sudah. Wah. Saya itu taunya kota New Delhi dari tampilan film ya. Nah mungkin tim kreatif juga nonton New Delhi dari film ya. Shah Rukh Khan, kemudian apa, Amitabh Bachchan, kota yang bagus, modern dan glamor ya. Nah kalau tampilan nyatanya sendiri gimana? New Delhi itu kalau menurut aku sisi modernnya sangat modern, sisi sangat kayanya sangat kaya, tapi sisi sangat miskin, sisi terbelakang sangat terbelakang. Oh lengkap jadi berarti ya? mereka kurang lebih Jakarta. Oh Jakarta. Dan subway pertama, maksud aku subway dibanding Jakarta, subway di India itu menang 10 tahun lebih kali. Mereka lebih dulu ya? Iya. Ya. Karena memang secara teknologi harus diakui mereka bagus gitu. Iya. Mereka produksi pesawat terbang segala macam. 10 kali ke New Delhi. Apa ya? Berarti ada istimewanya New Delhi bagi seorang Jimmy. Nah, ada apa nih? Apa yang ditemuin ini? Saya jadi curiga ini. Jadi gini Kak, di India itu negara yang menurut aku paling tidak senang makanannya. Karena aku itu paling aneh di negara di India. Aroma bumbu dia ya. Gila itu aku. Oke ya. Jadi paling susah makan waktu itu ya. Tapi di India juga aku ada makanan yang sangat favorit dibanding negara lain. Jadi ada satu makanan namanya kebab. Sebenarnya sih bukan produk India ya. Kebab itu dari Timur Tengah ya. Jadi ada kawasan Old Delhi, di New Delhi itu ada kawasan Old Delhi, kawasan muslimnya. Di situ ada masjid terbesar namanya Jama Masjid. Jadi di situ ada makanan yang aku pas lewat, wah ini enak gitu. Oh gitu. Salah satu poin yang membuat aku Jimmy sering bolak-balik ke gitu. karena aku harus makan ke situ. Kemudian kalau dalam tampilan apa ya, keseharian orang India itu sering menari, sering bersenandung. Itu benar nggak kalau dalam kesehariannya? Kayaknya ada 100% benar ya. Tapi waktu ke New Delhi selama 10 kali ada menemukan nggak orang yang sambil menari di Gangga, waktu itu di Sungai Gangga Kak, bukan di New Delhi. Jadi ada lagu yang dibawakan sama Haji Rhoma Irama itu sebenarnya lagu India. Aku pas ini kok kayak nadanya lagu Rhoma Irama ya. Ternyata lagu India ya. Bol apa ya judulnya itu? Nadanya mirip-mirip lah ya. 100% sama Kak, bukan nadanya mirip-mirip, 100% sama itu. Dan memang Bang Haji mengakui itu bukan lagu dia. Dan ternyata di situ ada orang yang sambil menari. Sambil nyanyi. Itu keseharian mereka ya? Dengan pakaian yang warna-warni. Itu salah satu yang bikin aku akhirnya dari pertama aku membenci dan bagi aku sport
spot terbaik untuk motret di ASEAN itu India bagi Nah, aku. saya tertarik banyak nanya India ini ya. Katanya komoditi India itu salah satunya adalah industri film. Bollywood. Bisa Benar. diceritakan? Benar. Bollywood itu salah satu industri film terbesar di Asia. Mungkin beberapanya dunia ya. Tapi aku belum bisa menjelaskan detail karena aku belum pernah ke Mumbai. Bollywood itu di Mumbai, Kak. Aku belum pernah ke Mumbai karena aku mikir gini. Mumbai itu kota modern, lebih modern dibanding New Delhi. Kalau aku ke India nyari yang modern, lebih baik aku ke Hong Kong atau kemana gitu. Aku jadi kurang tertarik untuk menuju tempat-tempat yang modern. Aku lebih ke Candi, Sungai Gangga atau yang Tapi diketahui bahwa mereka juga industri filmnya memang iya nomor sangat satu besar. ya. Setelah Hollywood ya. Makanya disebut Bollywood Iya, mungkin ya. Benar nggak itu? benar. Setelah Benar. Hollywood, Bollywood. Iya. Bollywood itu sebutan apa? Dari apa itu? Aku kurang paham. Oh, kurang paham ya. Tapi memang industri film Bollywood itu sangat besar. Oke. Saya pernah baca juga di beberapa literatur bahwa di sana kecintaan masyarakat untuk menonton film itu juga tinggi. Benar. Benar ya? Berarti Jadi- di sana banyak sinema atau bioskop ya? Benar. Jadi Mumbai itu tempat Bollywood itu salah satu kota tempat mereka mengadu nasib, Kak. Oh, gitu. Seperti Jakarta kurang lebih. Mereka Kalau mengadu orang nasib pengen- sebagai bercita-cita sebagai artis. Oh gitu. Atau Di kotanya ya, kata Indonesia Jakarta. Iya. Siapa yang mau jadi artis ke Jakarta. kurang lebih gitu. Oke. Oke. Dan kalau kesehariannya memang orangnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng atau gimana itu seperti tampilan di film? Tidak 100% Oh, itu benar sih. sama di Indonesia lah ya. Cuman banyak dari mereka juga yang menurut aku good looking lah. Good looking ya. Yang pasti hidung mereka mancung-mancung ya, Jim ya. Ya, mancung-mancung gitu. Dan cewek juga kalau yang Cantik-cantik. cantik-cantik kayak gitu. Oh, iya. Ya, kalau hidung mancung pasti cantik lah ya. Putih kalau yang India ini saya banyak tertarik, tapi kita bergeser ke negara yang lainnya nih. Oke. Setelah India kemana lagi waktu itu, Jimmy? Aku setelah ke India kemana ya? Ke Cina kali ya, Kak ya. Ke Cina. Dari 15 negara yang kita sudah ceritakan, ada negara yang paling berkesan enggak yang belum disebutkan di sini? Atau yang paling mengesankan atau di Kalau mengesankan hampir semuanya mengesankan, tapi mungkin India, Cina itu aku sangat terkesan. Oke. Jepang pun lumayan lah ya. Jepang ya. Ke negara-negara Eropa juga sudah ya, Jimmy ya? Aku belum. Oh, Jadi belum aku lebih seneng wilayah Asia kayaknya. wilayah Asia dulu baru pindah kemana gitu kan. Dan kayaknya yang terkesan India ini ya. Iya. Karena sampai 10 kali ke New Delhi ya. Iya. Oke, balik lagi ke New Delhi. Balik lagi ke New Delhi. Mungkin apa itu? Ada Sungai Gangga. Sungai Gangga itu di Varanasi. Jadi Sungai Gangga itu ya kayak Bukit Barisan lah ya. Kalau misalnya kayak dari Lampung sampai ke Aceh Kak ya. Sungai Gangga pun dari kota mana sampai itu. Jadi dari Gangga yang sangat bersih, kita bisa minum air langsung. Itu jernih airnya ya? Kalau yang di atas ke arah Himalaya ya Kak, Rishikesh segala macam, kita bisa mandi bersih, sangat bersih. Diminum pun aman. Tapi ketika Gangga yang di Varanasi itu yang mulai pembakaran mayat itu ya sangat tidak aman lah. Okay. Tapi itu lewat kota New Delhi ya, Sungai Gangga? New Delhi Enggak ya? enggak. Kemudian ada Taj Mahal. Taj Mahal ya. Tim kreatif pernah dengar Taj Mahal? Pernah. Sebelum nanya sama Bung Jimmy, apa yang terpikir ketika melihat Taj Mahal? Seorang ilham. Begitu megah gitu kan. Oh, megah. Kemudian Kak Nasir? Maggie. Ya wah lah. Oh, ya. Tapi kalau saya pernah dengar ini pendapat Taj Mahal itu adalah hadiah seseorang untuk istri tercinta ya. Raja untuk istri yang terakhir kali. Dia istrinya kan banyak gitu ya. Jimmy yang bercerita. Dari sekian banyak pendapat tadi, gimana cerita Jimmy waktu pertama kali lihat Taj Mahal? Sangat kagum Kak. Sangat kagum. Kebetulan aku memang kuliah seni. Jadi ketika ngeliat Taj Mahal itu, wah, itu walaupun memang itu bangunannya untuk apa sebenarnya Taj Mahal itu? hadiah si raja untuk istri terakhir ya. Itu dipakai istana apa itu? Istana Raja Mughal ini kanan kirinya, jadi itu dibangun untuk si istri, tempat istri dimakam Kak. Jadi tengah itu kalau kita ngelihat itu tempat dia dimakamkan, di kanan kirinya masjid. Oh, Muslim ya? Muslim. Oke. Di kiri kanan Taj Mahal itu masjid.
Kalau orang berkunjung itu kayaknya ada lewat kayak lorong itu ya. Benar. Jadi ketika kita di awalnya itu kita masuk kayak lorong, jadi lewat situ kayak semacam gapura atau apalah kurang lebih. Nah baru kita ngelihat tamannya itu, wah indah. Indah ya. Dan memang dengan teknologi tahun segitu mereka bisa bikin simetris Kak, dan bagus, sangat bagus. Ya. Dan yang bangun orang India itu kan? Selama kurang lebih, kalau tidak salah ya, gue Ratusan kurang tahun atau lebih puluhan tahun kali ya? Puluhan tahun. Jadi marmernya itu dari Afghanistan dan Pakistan. Jadi wah sangat indah ya? Sangat indah, sangat Ya? indah, sangat layak lah kalau di suatu hari dikunjungi. Orang Jimmy sambil susah menceritakannya ya. Sangat indah. Taj Mahal di kota mana itu, Jim? Agra. Kota Agra ya. Berapa lama dari kotanya? Kalau dari New Delhi naik kereta sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam Iya. ya. Dan itu kalau sering saya lihat juga ya, saya paling senang lihat budaya India juga saya ini senang lihat. Sering dipakai untuk syuting-syuting ya. Taj Mahal ya? Di halamannya terutama ya. Iya. Kalau nggak salah ada beberapa film pakai untuk lokasi syuting ya. Kalau nggak salah saya lihat ya. Oke ya. Dan di situ banyak ketemu orang Indonesia nggak, Jim? Pernah ketemu, tapi jarang lah. Oh jarang ya. Dan itu setiap hari ya, turis datang ya? Setiap hari kecuali hari kalau tidak salah Jumat itu tutup Kak. Oh, Jumat karena tutup, ya. mereka ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat. Jadi kalau tidak salah hari Jumat tutup ya, atau Senin ya, Jumat kalau tidak salah. Ya. Oke ya. Oke, selain Taj Mahal ya, itu ada pegunungan Himalaya. Iya, India pun dilewatin. Itu masuk ke sana nggak? Jadi sambil mendaki atau gimana? Kalau misalnya tadi aku bilang di Nepal pertama kali aku ngelihat salju, di India di Kashmir pertama kali aku megang salju kan. Oh gitu. Ini dipegang ya? Dipegang. Oh seperti ini salju ya. Gitu. Tapi untuk mencapainya harus naik bukit atau gimana? Lumayan. Jadi kita kalau Kashmir itu kan wilayah yang jadi sengketa. Beberapa masuk di Pakistan, beberapa masuk di China, beberapa masuk di India. Jadi aku masuk ke Kashmir yang di wilayah India. Wilayah India, jadi itu lumayan lewat bukit-bukit. Ya di situ pegunungan Himalaya. Itu ada kesamaan nggak budaya kita ya, budaya seni antara India dan Indonesia? Sangat berpengaruh Kak ya dari segi. Untuk ada beberapa kata kalau nggak salah ya, ada kalau kita lihat di medsos ya, ada sapaan yang sama misalnya. Ada yang Jimmy ketahui nggak? Kalau yang aku ketahui pasti terutama nama ya. Nama orang Indonesia tuh mirip-mirip. Hampir sebagian kayak misalnya Yudhistira kayak gitu. Oh ada juga nama orang India ya? Itu kan dari bahasa Sanskrit, bahasa Sanskerta. Ya. Kemudian mungkin ada pengaruh budaya yang lain yang setelah berkunjung ke India. Pas balik kali ini, oh ini pengaruh budaya India. Apalagi yang aku tahu kalau yang pengaruh di Palembang ini martabak har kali ya. Jadi kalau di sana itu nggak ada martabak har Kak, tapi sama tapi ya rasanya. Ada di sana tuh namanya egg roll. Sama tapi bahannya sama, rasanya hampir sama. Hampir mirip, tapi kan kalau kata Opik, balik lagi ke Opik. Hari ini orang-orang India datang ke sini, mereka kemudian memodifikasi makanan dari sana dengan makanan Palembang. Gitu. Tapi hampir mirip. Ya. Dan untuk penikmat yang saya ini ketahui ternyata martabak har ada juga di India ya. Dan mungkin cikal bakalnya cikal bakalnya mungkin dari orang yang pindah dari India ke Palembang dulu ya. Iya, Haji Abdul Rojak ya, memang udah ya. Kemudian dari seni budaya mungkin ya agak masuk agama juga. Yang pasti. Seni budaya agak masuk juga ya. Dan di Palembang sendiri kan banyak juga warga keturunan India kan. Kalau seni budaya mungkin ya musik dangdut. Oh musik dangdut ya? Aku ada ketipungnya ya, ada gendangnya, agak mirip-mirip ya. Pakai sitar itu menurut aku sih musik mereka gitu loh kan. Oh cikal bakalnya ya. Okay. Prototipe dari situ. Oke, siap ya. Nah kemudian setelah India tadi mengesankannya ini tim kreatif mengingatkan terus. Gimana Maggie? 10 menit lagi kita ya. Oke ya. Ini asik ngobrol sama si Jim ini. Oke. Yang paling menarik di mana ini? Kalau Jepang kayaknya kota yang modern ya. Jepang itu aku ke Kyoto-nya Kak. Kyoto. Itu kota budaya. Kurang lebih Jogja lah kali ya kalau di Indonesia. Dan aku balik lagi karena aku senang sejarah perang, aku ke Hiroshima. Hiroshima.
Hiroshima itu kota yang dibom ya? Iya. Waktu zaman Perang Dunia Kedua. Hiroshima dan Nagasaki. Iya, Apa yang mengesankan Hiroshima bagi seorang Jimmy? Aku ya karena aku tumbuh besar dari orang tua yang senang sejarah perang, itu sangat berpengaruh. Dan pada saat lihat Hiroshima baru ini ternyata. Jadi sebelumnya aku misalnya lihat di Google gitu kayaknya, wah ini ya atomic bomb dome, jadi semacam tugu peringatan. Ada sebuah bangunan yang dibom. Masih ada sisanya ya? Masih. Jadi sempat mereka pro kontra untuk udahlah ini aja lah. Dilupakan. Jadi ini bikin galau lah misalnya gitu. Tapi beberapa yang lainnya jangan, ini simbol lah gitu. Masih ada ya? Masih ada. Bahkan sampai museum misalnya foto-fotonya, terus Masih ada barang-barang yang terdampak ledakan bom segala macam. Ke Nagasaki juga? Enggak. Cuma Hiroshima. Kyoto dan Hiroshima ya? Dan Tokyo. Kemudian tadi ke negara mana lagi yang tersebut tadi yang mengesankan? Cina lumayan mengesankan. Tadi Kak Nasir menyebut Afghanistan. Itu Afghanistan itu negara yang pengen aku kunjungin ya. Jadi pengen ya? Beberapa negara di Asia yang pengen aku kunjungin selain Tibet sama Timur Tengah. Timur Tengah ya. Nah, yang belum dikunjungin ya, yang sudah dikunjungin yang mengesankan. Tadi tersebut Cina. Nah, ini ke kota mana waktu itu? Beijing ya. Itu Beijing, aku sangat kota suka. sejarah ya. Iya. Ke daerah mana waktu itu kunjungan Jin? Kota terlarang. Kota terlarang ya. Tiananmen segala macam. Tiananmen ya. Tiananmen itu kalau nggak salah sering dipakai untuk syuting film kungfu ya. Dan pernah kejadian demonstrasi. Ya. Mungkin film kungfu juga. Ada beberapa film kalau saya ingat ya. Dan kita kalau lihat kota Beijing ya, mereka sangat memelihara apa itu warisan leluhur ya. Itu yang makanya semakin kesininya aku lebih lari ke situ, Kak, lebih ke kota-kota yang seperti itu. Gitu. Yang disebutkan ini kayaknya belum 15 negara nih ya. Negara mana lagi yang terakhir dikunjungi Jimmy? India lagi ya, 2019 India. 2019. Sebelum ke India yang terakhir kemana nih? Myanmar, Singapura, Malaysia. Terusnya Filipina aku pernah. Filipina ya. Nah di Filipina itu bedanya dengan Filipina ibu kotanya Manila ya? Manila. Bedanya dengan Jakarta apa itu, Jim? Secara garis besar sih sama, Kak. Tapi sama, ya? Mungkin kalau aku bisa menilai mereka secara ekonomi masih di bawah Jakarta. Gitu. Oh Jakarta ya? Lebih bagus Jakarta lah. Dan orangnya terkenal cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kurang lebih kayak orang Spanyol. Bukan Manado. Orang Manado ya, putih-putih gitu. Putih-putih dan hidung mereka mancung ya. Oke ya. Berapa lama waktu itu di Manila? Itu sebentar, paling cuma seminggu kali ya. Sebentar. Dan mereka saya lihat di beberapa literatur masih menjaga warisan zaman dulu ya. Mereka dijajah Spanyol. Spanyol. Amerika juga kayaknya pernah. Amerika pernah ya. Spanyol. Apa yang paling mengesankan di kota Manila waktu itu, Jim? Makanannya atau ceweknya? Aku paling senang itu naik jeepney itu, Kak. Jeepney itu apa itu? Jeepney itu transportasi yang jeep tapi panjang gitu. Oh iya, yang warna-warni itu. Yang warna-warni, ada musiknya dan lebih dominan warna stainless steel ya. Saya paling seneng lihat kalau itu tuh yang wisata ya. Oke. Dan kalau nggak saya juga salah juga ya dari literatur. Filipina itu terkenal karena perwakilan mereka sering menjuarai ratu kecantikan ya. Oh iya, aku kurang paham itu. Miss Universe ya, benar nggak itu? Benar? Kayaknya ya, karena mereka terkenal wanitanya cantik-cantik ya. Yang aku ingat sih Mary Beth ya, misalnya. Mary Beth ya? Denpasar Moon ya, oke ya. Setelah Denpasar Moon nggak ada lagi ya penyanyi dari Filipina ya? Kayaknya cuma dia kayaknya. Oke ya. Cukup dekat ya Filipina sama Indonesia. Cukup dekat. Mereka berseberangan dengan Pulau Sulawesi ya, kalau ya, salah ya. Lebih dekat ke Pulau Sulawesi. Oke. Ilham, durasi kita sudah berapa menit, Dek? 43 menit. Oke, Jimmy. Oke, ngobrol sama Jimmy sangat mengesankan dan tak terasa waktu sudah hampir 1 jam itu ya. Iya. Sesuai kesepakatan kita nih ya. Kalau tamu itu ada pesan khusus untuk penikmat SNSN, karena Bung Jimmy adalah backpacker, mungkin saran, pesan atau kesan untuk yang suka berperjalanan.
Silakan Jim. Aku pengen coba menyampaikan untuk teman-teman yang punya mimpi jalan ke luar negeri tetap dihidupkan, karena jalan ke luar negeri itu bukan milik orang yang mampu. Sangat-sangat memungkinkan bagi orang yang menengah ke bawah sekalipun. Banyak hal yang bisa dipangkas dari perjalanan mahal. Sekarang banyak tiket promo yang sangat-sangat murah. Kayak istri aku pernah ke Eropa cuman 2,5 juta PP, ataupun penginapan yang sangat murah gitu, 100.000 ke bawah tuh masih mungkin gitu. Oh gitu ya. Dan bisa juga didapatkan penginapan yang gratis. Ada media sosialnya namanya Couchsurfing, bisa di follow. Jadi untuk teman-teman yang pengen ke Eropa atau kemana dengan harga yang murah ya, bisa mendapatkan penginapan yang gratis. Oke, bisa konsul juga sama Bung Jimmy nanti ya? Boleh, sangat boleh. Terutama negara yang sudah saya kunjungin. Ini tawaran menarik ini ya. Oke, masih ada Jim? Cukup ya? Cukup. Oke ya, penikmat Lesa SN, demikian obrolan hangat, obrolan menarik bersama Jimmy Budiman ya, seorang backpacker yang sudah berkelana di 15 negara ya. Penikmat Lesa SN, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.